Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sejarah Pendidikan Agama Kristen. Saya Ripka Pusi, mahasiswa Pendidikan Agama Kristen. Pada episode kali ini, kita akan membahas perjalanan pendidikan agama Kristen atau PAK mulai dari gereja awal, abad pertengahan, masa reformasi, hingga menuju kematangan PAK modern. Mari kita simak bersama ya. Kita mulai dari masa gereja awal. Pada masa ini, pendidikan iman dilakukan melalui pengajaran dan keteladanan hidup. Tokoh pertama adalah Clemens dari Alexandria. Ia mengajarkan bahwa iman Kristen tidak bertentangan dengan akal budi. Pendidikan iman harus menolong orang percaya memahami kebenaran dengan bijaksana. Tokoh kedua adalah Origenes. Ia dikenal sebagai pendidikan Alkitab yang sistematis. Origenes menekankan pentingnya memahami Alkitab secara mendalam melalui metode pengajaran yang teratur. Tokoh ketiga adalah Agustinus. Ia menekankan bahwa tujuan pendidikan Kristen adalah membentuk karakter yang penuh kasih. Pendidikan iman tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga perubahan hidup. Selanjutnya, kita masuk ke abad pertengahan. Pendidikan pada masa ini banyak dilakukan di gereja dan biara. Tokoh penting pada masa ini adalah Thomas Aquinas. Ia mengajarkan bahwa iman dan akal saling melengkapi dalam pendidikan Kristen. Selain itu, Karel Agung mendorong pengembangan sekolah-sekolah gereja agar umat Kristen dapat membaca dan memahami Alkitab. Kemudian ada Abelardus yang menekankan berpikir kritis dan dialog dalam proses pendidikan. Memasuki masa reformasi, muncullah tokoh besar yaitu Martin Luther. Luther menegaskan bahwa pendidikan harus terbuka untuk semua orang. Ia menekankan peran keluarga dalam pendidikan agama Kristen dan menggunakan katekismus sebagai bahan ajar utama. Sekolah dan gereja bekerja bersama dalam membentuk iman. Selanjutnya adalah John Calvin. Calvin menekankan pendidikan Alkitab yang sistematis dan disiplin. Ia juga mendirikan sekolah Kristen di Jenewa yang berpengaruh besar terhadap kurikulum pendidikan agama Kristen. Terakhir, kita menuju kematangan PAK modern melalui tokoh Yohanes Comenius. Comenius mengembangkan pendidikan universal, metode visual, sistem kelas, dan pendidikan sepanjang hayat. Pemikirannya sangat mempengaruhi cara PAK diajarkan saat ini. Dari perjalanan sejarah ini, kita belajar bahwa pendidikan agama Kristen terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. PAK tidak hanya bertujuan memberi pengetahuan iman, tetapi membentuk karakter iman dan kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Di era digital saat ini, PAK tetap relevan dengan memanfaatkan media kreatif untuk menjangkau generasi muda.
Sebagai penutup, sejarah pendidikan agama Kristen mengajarkan bahwa iman harus diajarkan secara sadar, terarah, dan berkelanjutan. Semoga podcast ini membantu kita memahami pentingnya PAK dalam kehidupan orang percaya hingga masa kini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan memberkati.